Hai guys, episode kali ini adalah episode yang berbeda di mana YouTube channel aku. Hari ini gue mau sharing-sharing sama kalian tentang awal gue nge-YouTube, terus tujuan gue nge-YouTube sama konten-konten apa sih yang ada di YouTube channel aku. Jadi biar kalian itu kenal aku, karena ada pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Tonton terus ya vlog aku sampai selesai, jangan dilewatin. Hai. Nah, jadi awal aku nge-YouTube itu sebenarnya kalian mungkin tahu di bulan Juli, seputar bulan Juli itu ada momen spesial dimana teman gue sendiri itu dia pendadaran. Asal mulanya sih sebenarnya iseng ya. Are you stupid or something? Karena kan gue pengen bikin sesuatu video atau momen buat temen gue sendiri. Video apa sih yang bisa gue kasih ke temen tapi bisa diabadikan lama gitu kan. Nah, salah satunya adalah dengan video. Nah, gue coba-coba nih bikin video tentang ucapan, karena dia lulus sidang skripsi kan, namanya Fadil. Nah, terus aku kumpulin tuh video-video dari ucapan dari teman-teman, gue gabungin jadi satu. Nah, dari situ gue belum terbesit untuk mau ngejalanin YouTube. Cuman gue mikir aja gimana ya caranya biar ini tuh video ini bisa ditonton oleh banyak orang gitu kan. Gue pengen banyak orang tuh tahu, karena kan juga istilah kata kita pengen kasih sesuatu yang orang itu gampang untuk mencari gitu kan. Terus teman-teman gue setelah gue selesai editing untuk video ucapan itu, kok gue ngerasa agak susah ya buat nge-share ke yang lain gitu. Satu-satu kan, gue harus kirim email satu-satu, terus harus kalau nggak kompres kan bentuknya gede size-nya kan. Gue pakai aplikasi Filmora gitu untuk editing video gue. Nah, terus gue akhirnya salah satu teman gue namanya si Wulan, dia bilang, kenapa lu nggak ngejalanin dari YouTube lu aja, Pau? Lu kan punya YouTube gitu kan, kenapa nggak lu kembangin di situ? Nah, gue langsung mikir, oh iya juga ya, kenapa gue nggak kembangin di situ gitu. I gotta do it, man. Ketika gue bisa kembangin di situ kan, jadi banyak orang ya nggak terbatas tuh bisa nonton video aku, video dari yang udah aku edit gitu, dan termasuk videonya si Fadil yang gue kasih surprise ke dia gitu. Terus dengan cara aku cuman bisa kasih link ke orang banyak gitu kan, orang banyak bisa nonton. Nah, asal muasalnya dari situ, berawal dari iseng sih sebenarnya. Terus ya udahlah, gue coba buat ngembangin YouTube gue gitu. Dari situ, oh ya udah, kayaknya mulai editing pertama itu kayak gue punya feel untuk ngejalanin mulai nge-YouTube gitu. Ya udahlah, akhirnya gue coba-coba editing, walaupun awal-awal gue take untuk masa di depan kamera tuh sebenarnya gue nggak terlalu jago gitu. Tapi berulang kali gimana ya caranya untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Kok kayaknya kayak gini aneh ya di depan kamera, nggak biasa, canggung gimana gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan dengan proses yang ada itu, akhirnya ya gue bisa gitu. Dan ternyata ada potensi gitu, bahwa kok kayaknya gue punya feel juga nih, editing juga kayaknya dunianya juga gue tuh seneng gitu. Nah, dari situ gue langsung kembangin YouTube channel aku. Nah, itu adalah seputar untuk YouTube channel aku. Nah, terus kenapa sih tujuan gue nge-YouTube gitu? Karena gue sekarang gue mikir ya, kan karena kita itu hidup itu hanya sementara gitu. Dan kenapa kita itu nggak punya suatu momen dimana kita bisa mengabadikannya gitu. Nah, bukan untuk mengabadikan hanya untuk diri sendiri atau untuk keluarga, tapi bisa untuk orang banyak gitu kan. Memori yang bisa disimpan dan tidak akan pernah hilang gitu kan. Jadi gue mencoba, kayaknya tujuan nge-YouTube ini kayaknya bagus juga untuk sebuah memori yang bisa
kita share, kita bagikan ke orang banyak. Syukur-syukur video yang kita berikan itu bisa menghibur orang banyak kan. Dengan kita bisa menghibur orang banyak kan berarti kita memberikan hal yang positif untuk orang banyak gitu. Terus paling penting itu sebenarnya memori sih, karena kan kita waktu itu terus berjalan dan kita nggak tahu kan kapan kita itu selesai untuk perjalanan hidup kita gitu. Jadi aku cuma berusaha aja dengan dengan adanya YouTube gue punya passion di kayaknya editing nih bagus gitu kan. Gue kayak nggak tahu aja punya passion di masalah editing gitu, suka aja gitu. Padahal sebenarnya kuliah gue juga nggak di bagian IT atau desain grafis yang benar-benar profesional gitu. Cuman ya udahlah gue tekunin aja gitu dengan konsisten. Nah terus karena adanya suatu memori itu, jadinya ya gue ngejalanin YouTube, terus gue merasa bahwa waktu itu sungguh berharga. Jadi ketika gue ada sebuah dokumentasi dari perjalanan gue nge-YouTube kan ada suatu memori yang bisa ditinggalkan untuk orang banyak gitu kan. Itu tujuan gue nge-YouTube. Dan dari awal gue nge-YouTube sebenarnya gue tuh sebenarnya agak bingung dan ragu kan. Sebenarnya YouTube gue mau dibawa kemana nih gitu kan. Terus gue mikir-mikir, gue sebenarnya masih bingung tuh, makanya YouTube channel gue masih kemana-mana nih, istilah bahasanya adalah campur-campur gitu kan, kayak gaduh-gaduh. Nah terus akhirnya gue memutuskan untuk bikin sebenarnya awalnya bikin project untuk musik nih. Nah, gue mikir nih di sini project musik karena emang sebenarnya kan gue punya passion di musik kan. Dulu sempat les piano juga SD. Kelas berapa ya? Kelas 3 SD kayaknya, kalau enggak sampai kelas 6 SD kayaknya ya. Gue lupa lah. Pokoknya sebentar doang sih. Cuman di situ juga dari SD, SMP, SMA gitu kan disuruh ngiringin sana sini. Terus kebetulan kakak gue juga pintar buat main gitar gitu kan, saudara dari adik gue juga pintar main gitar. Pokoknya untuk masalah musik itu kita keluarga itu puji Tuhan diberikan talenta yang benar-benar musik itu ada dalam kita. Nah dari situ gue kembangin, gue kayaknya mau ngegarap YouTube channel gue itu di musik gitu kan. Nah tapi gue mikir lagi nih, kalau misalkan gue mau ngegarap di musik, gue mau ngegarap musik itu mau ke arah mana nih? Kan sekarang banyak kan yang biasanya tuh pada bikin cover-cover lagu gitu kan. Nah, akhirnya gue mikir, gue pengen bikin sesuatu yang beda nih dari yang lain gitu. Terus selain dari cover lagu, gue mau bikin apa nih? Akhirnya gue berpikir, terus akhirnya gue mikir bahwa gue pengen bikin suatu karya. Nah karya itu adalah karya dengan ya gue bikin lagu sendiri gitu. Nah kalau bikin lagu sendiri itu kan harus ada inspirasi ya kan. Inspirasi itu dari siapa? Nah gue mikir lagi, kayaknya yang namanya kehidupan itu tidak akan pernah habis gitu. Apalagi kita punya banyak relasi. Nah ketika kita punya banyak relasi kan kita punya banyak teman, dimana teman-teman kita itu bisa sharing gitu kan kadang dengan kita. Nah dari situ kita bisa sharing sama mereka dari kehidupan yang mereka jalani, misalkan tentang percintaan lah, tentang kehidupan, tentang keluarga atau tentang apapun gitu yang bisa dibagikan, itu bisa dibikin lagu gitu. Jadi kenapa enggak kalau misalkan dari sebuah kisah kehidupan dari teman-teman, keluarga, ataupun kisah aku sendiri gitu, nggak dibikin lagu, why not gitu. Akhirnya gue memutuskan bisa nih, kayaknya cobalah gue pengen garap gitu. Ya udah, akhirnya gue ngegarap lagu gue sendiri gitu. Jadi gue memutuskan untuk gue mau bikin lagu. Awalnya gue bikin lagu itu juga nggak semudah yang dibayangkan, karena kan gue bukanlah seorang yang musisi
gue bukanlah seorang penyanyi profesional yang istilah kata udah mahir di sana sini untuk masalah intonasi nada, untuk macem-macemnya kan. Ya gue bisa nyanyi tapi nggak seprofesional orang-orang di luar sana gitu kan. Tapi gue juga bersyukur ketika banyak orang yang benar-benar support gue untuk masalah YouTube gue sampai saat ini gitu kan. Terus akhirnya gue coba-coba lah gitu kan, gue belajar dari YouTube gimana caranya bikin lagu, gimana caranya bikin narasi gitu. Nah kebetulan gue dapat narasi itu juga karena sebenarnya karena gue malam-malam nggak bisa tidur gitu kan. Terus aduh, gue punya nih sebuah narasi yang bisa dibikin lagu gitu. Terus kira-kira apa ya gitu, cari dapatlah teman punya kisah gitu kan, kisah tentang kisahnya dia sama sahabatnya gitu kan. Terus akhirnya gue kemas lagu itu karena genrenya itu adalah genre yang sebenarnya agak sedih juga kan, agak sedih tapi ya agak sedih gimana ya karena emang menceritakan tentang sebuah percintaan yang tidak bisa disatukan gitu kan, karena sebuah persahabatan yang membentengi mereka dan sebuah keyakinan iman yang tidak bisa disatukan. Jadi ya genrenya aku bikin pop tapi agak mellow gitu sih, makanya gue bikin lagu sendiri itu single perdananya adalah lagu Takdir Kita. Nah untuk lagu Takdir Kitanya seperti apa, kalian bisa tonton lagi flashback di YouTube channel aku, judulnya Takdir Kita. Itu lagu perdana yang gue bikin sendiri, dari narasi sampai aransemen musik gue cari sendiri dengan berbekal gitar pun bukan gitar aku sendiri, gitar itu gitar teman aku namanya Ani. Dia punya gitar Ibanez. Sebenarnya gitarnya bagus, gitar listrik kan, cuman karena dianya nggak bisa main gitar, jadi ya udahlah aku bawa aja gitarnya. Jadi berbekal cuman modal gitar doang di kosan gitu kan, sambil nyari-nyari nada gimana ya enaknya gimana, akhirnya jadilah lagu aku single perdana judulnya Takdir Kita, seperti itu. Nah itulah seputar YouTube channel aku itu seperti apa. Jadi buat kalian semuanya, kalau misalkan aku lagi belajar nih untuk menjadi songwriter atau penulis lagu, jadi lagu-lagu yang aku itu yang ada di channel aku itu nggak seputar tentang kisah yang aku alami sendiri, tapi itu juga banyak dari kisah-kisah teman-teman gitu. Nanti buat teman-teman juga, kalau misalkan punya kisah, sebenarnya nggak tentang kisah percintaan melulu doang sih, tentang keluarga, misalkan tentang ayah, tentang ibu, atau tentang kakak, saudara, apapun, pokoknya segala macam materi itu bisa lah. Kalian bisa nanti kontak aku ya. Kalau di kontak bisa di komen di YouTube, bisa nanti di Instagram juga bisa DM gitu kan. Instagram aku di @paulina_uni. Nanti bisa, jadi kalian bisa, kalau misalkan kalian nggak belum ragu-ragu, misalkan gue nggak bisa nih bikin lagu tapi gue punya kisah, silahkan kasih aja kisah kalian ke aku, nanti aku coba buat garap aransemen lagu sama anak-anak, sama teman-teman aku, tim project aku untuk project untuk musik production aku gitu. Karena aku juga lagi punya planning untuk bikin musik production kecil-kecilan nih. Cuma aku lagi berusaha untuk sebisa mungkin konsisten, jadi kan untuk membangkitkan passion aku juga di musik juga kan. Jadi buat teman-teman bisa, kalau misalkan kalian pengen bikin lagu, pengen lah dibikinin lagu, cuman aku bisa kisahnya doang, boleh kasih ke aku, nanti ceritain aja apa materi kalian gitu, kasih aja ke aku, nanti aku coba bikin narasi, aku masukin nadanya juga, kira-kira kalian oke nggak nih, setuju nggak nih gitu kan dengan aransemen lagu yang aku kasih, dengan misalkan beat tempo yang aku kasih,
harap lagu seperti apa yang mau dibikin, beat yang cepet atau yang mellow atau yang punya hope atau yang gimana lah gitu kan, bisa pokoknya kalian. Terus kalian kalau misalkan punya lagu yang udah punya lagu terus mau pengen digarap sama aku, misalkan aku suruh jadi vokalisnya atau minta di aransemen ulang, itu juga bisa. Atau juga bisa kalian misalkan kalian punya narasi, cuman kalian pengen dibikin lagu tapi bingung, aduh gue nggak bisa bikin nada nih, minta tolong dong dibikinin nada gitu. Siapa tahu itu menjadi sebuah karya juga kan buat kalian. Nanti kalau misalkan udah udah jadi production di musik production aku, nanti kalian juga bakalan aku share juga untuk hasil productionnya gitu sih. Sekalian untuk bisa promosi juga sih, kan lumayan kan ada sebuah karya dari kisah hidup yang bisa kita bagikan. Oh ini kisah masa lalu yang aku punya, seperti itu. Jadi misalkan tentang cinta, kehidupan atau keluarga atau relasi persahabatan, apapun lah semuanya, aku lagi coba garap itu semuanya, lagi coba untuk bikin project itu sedemikian rupa sehingga jadi memanfaatkan kesibukan aku sekarang dengan project-project aku. Di Sabtu Minggu aku juga kejar tayang. Teman-teman aku juga kebetulan ada beberapa sih teman-teman yang ada yang masukin lagu, aku minta jadi vokalis, ada juga. Terus ada yang dia punya kisah, aku yang suruh bikinin lagu, ada juga kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi buat teman-teman, inilah seputar perkenalan dari YouTube channel aku. Jadi aku tuh bikin 2 project. Yang pertama project untuk ngevlog, yang kedua adalah project untuk musik. Dimana untuk ngevlog ini vlog kayak keseharian aku dengan teman-teman aku, sahabat aku, relasi aku, partner aku, semuanya. Untuk vlog-vlog keseharian aku. Cuman kalau untuk musik itu memang khusus musik untuk garapan-garapan lagu aku sendiri. Jadi gitu sih. Jadi lagu aku sendiri itu lagu yang bisa aku ciptakan, tapi orang lain juga bisa ciptakan. Untuk misalkan aku cover, jadinya aku yang jadi vokalisnya, digarap sama tim project aku gitu. Untuk tim project aku juga bisa dibikin akustik, full band pun juga bisa sih, seperti itu. Kayak gitu sih buat teman-teman seputar tentang perkenalan YouTube aku. Jadi aku juga berusaha lagi jadi untuk songwriter. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jadi jangan sungkan, silahkan kalau misalkan kalian punya kisah yang pengen dibikin lagu atau narasi apapun, kalian bisa DM di Instagram aku @paulinayuni atau bisa komen di YouTube channel aku. Kayak gitu aja sih. Semoga apa yang aku jalani saat ini, apa yang aku berikan itu bisa bermanfaat buat kalian juga, bisa menjadi memori dan bisa menjadi kenangan buat kalian semua. Thank you guys, sekian dulu ya.